Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut 3 berita utamanya. Tali bendera lepas saat upacara berlangsung, seorang santri muncul sebagai pahlawan. Santri memanjat tiang 15 meter untuk perbaiki tali bendera. Semarak HUT Kemerdekaan diwarnai berbagai lomba lucu dan unik, dari menangkap bebek hingga memandang foto mantan pacar. Kami juga mengajak Anda menikmati kuliner sate wedus gembel yang kaya cita rasa rempah khas Jawa. Ya, mengawali informasi hari ini, seorang santri di Kabupaten Klaten menyelamatkan jalannya upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan berani, ia memanjat tiang setinggi 15 meter untuk memperbaiki tali bendera yang terlepas. Beginilah aksi heroik seorang santri dari salah satu pondok pesantren di Karangnongko, Kabupaten Klaten. Amri dengan berani memanjat tiang bendera saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia karena talinya terlepas. Meski sempat kesulitan, Amri berhasil memperbaiki tali bendera di tiang setinggi 15 meter. Saat ditunjuk siapa yang berani naik, saya langsung saja maju ke depan tanpa berpikir panjang. Saya langsung naik. Entah saya itu bisa naik apa tidak, saya tidak berpikir. Saya naik terus. Tali terlepas saat bendera dibentangkan. Upacara yang diikuti 150 santri dan pengurus pondok pesantren harus tertahan 3 menit karena talinya diperbaiki. Berkat aksi heroik Amri, upacara peringatan kemerdekaan Indonesia tetap bisa dilanjutkan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, berbagai cara dilakukan warga untuk mengungkapkan kecintaan pada negara pada perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Tegal, para prajurit TNI Angkatan Laut mengibarkan bendera merah putih di bawah laut. Sementara di Grobogan, para siswa dan atlet para layang mengibarkan bendera merah putih di atas langit Bukit Salam. Arus laut tidak menghalangi para prajurit Lanal Tegal untuk merayakan detik-detik proklamasi kemerdekaan di bawah laut perairan Karangkeruk di Desa Munjung Agung, Kabupaten Tegal. Upacara juga diikuti Polairut Polres Tegal, BPBD, dan Pramuka. Letkol Marinir Muhammad Sanan Asfihani bertindak sebagai pemimpin upacara. Tepat pukul 10 Rabu pagi, 3 prajurit TNI AL berhasil mengibarkan sangsaka merah putih di bawah laut meski kondisi air laut cukup keruh. Perayaan HUT Kemerdekaan RI di bawah laut sekaligus mempertegas kesiapan prajurit TNI menjaga kedaulatan laut Indonesia. Tidak mau kalah dengan prajurit TNI AL, para atlet para layang dan para siswa di Grobogan menggelar upacara di salah satu tempat wisata favorit, yakni di Bukit Calam. Bendera merah putih berkibar megah di atas langit Bukit Calam oleh salah satu atlet para layang. Bukan tanpa alasan, Bukit Calam dipilih sebagai tempat upacara. Ini tempatnya spesial, momentumnya pas di sini, pas anginnya bagus. Harapannya apa Mas dengan upacara bendera di bukit ini Mas? Harapannya antusiasme masyarakat terhadap wisata Kabupaten Grobogan, terutama di Sumber Jatibon, terutama di Bukit Salam makin meningkat. Upacara ini diharapkan bisa menarik wisatawan untuk menikmati keindahan alam sambil melakukan olahraga para layang yang memacu adrenalin. Kuncor Wijayanto dan Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan dan Tegal. Ya, sementara di Kabupaten Cilacap, warga satu desa memukul kentongan secara bersama-sama saat momen pembacaan proklamasi. Pemukulan kentongan bambu sebagai wujud kegembiraan merayakan Hari Kemerdekaan.
Usai proklamasi dikumandangkan di Kabupaten Cilacap secara serentak, warga membunyikan kentongan bambu. Tua hingga muda dengan semangat memukul bambu hingga menggema di seluruh lapangan desa. Terdapat 1077 kentongan bambu yang disiapkan untuk memperingati HUT ke-77 Indonesia. Tak jarang warga juga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan sehingga lebih meriah. Dengan nama kentongan proklamasi diharapkan kegiatan ini bisa menumbuhkan cinta tanah air. Nah, kita sebagai warga negara yang masih diberi umur panjang pada saat ini turut serta merasakan kepedihan mereka dengan cara mengikuti upacara yang ke-77 ini dalam bentuk pengerahan kentongan sebanyak 1077. Setelah membunyikan kentongan secara massal, warga berkeliling desa Dayuh Luhur sambil melantunkan lagu-lagu perjuangan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Ya, peringatan kemerdekaan dimanfaatkan warga desa Puncel, Kabupaten Pati untuk protes. Mereka menggelar upacara bendera di jalan utama desa karena rusak dan tak kunjung diperbaiki. Upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di Desa Puncel, Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati sedikit berbeda. Jika biasanya upacara digelar di lapangan, di sini warga menggelar upacara di jalan utama desa. Warga geram lantaran jalanan ini rusak sepanjang 5 km, namun tak kunjung diperbaiki pemerintah kabupaten ataupun provinsi. Padahal jalan ini merupakan jalan utama desa. Kerusakan yang sudah terjadi bertahun-tahun ini telah menelan korban jiwa. Selain itu, debu juga mengganggu aktivitas warga. Kami warga desa, khususnya Desa Puncel, untuk mendapat perhatian dari kabupaten atau provinsi atau pemerintah lah ya, supaya melihat kondisi warga di Desa Puncel ini yang mana jalan ini sudah sangat tidak layak. Jadi cukup memakan korban banyak juga. Akibat jalan dipakai sebagai lapangan upacara, kemacetan terjadi hingga 1 jam lebih. Truk pengangkut batuan hanya bisa terparkir. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan desa. Jika tidak, warga akan menanami sejumlah pohon di sepanjang jalan utama desa sebagai bentuk protes keras mereka. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Ya, warga Desa Mulyo Harjo di Kabupaten Tegal memeriahkan HUT kemerdekaan dengan menggelar karnaval desa. Warga begitu bergembira sehingga tumpah ke jalan desa mengikuti karnaval. Mereka mengenakan aneka pakaian unik. Berbagai kreativitas diarak selama karnaval, diantaranya replika tank, pesawat, hingga kapal selam. Sejumlah sosok juga ditampilkan selama pawai. Ada pejuang, ada juga korban kerja paksa. Karnaval diiringi drum band yang menampilkan sekelompok ibu rumah tangga yang memakai baju seragam sekolah dasar. Uniknya, drum band yang digunakan terbuat dari kaleng biskuit. Sementara di Karanganyar, warga desa Jatikuwung menggelar kirap sebelum mengikuti detik-detik proklamasi kemerdekaan. Uniknya, warga mengenakan pakaian sesuai profesi, seperti anak sekolah, veteran, pedagang jamu gendong, hingga buruh pabrik. Sejumlah karya seni seperti reok, gunungan, wayang, dan bujang ganong pun ditampilkan. Selain menumbuhkan rasa cinta tanah air, cara ini juga mengingatkan generasi muda akan budaya leluhur. Di Desa Grajek Magelang, para lansia tidak mau ketinggalan merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka mengenakan pakaian ala siswa SD, SMP, hingga SMA saat mengikuti upacara bersama dengan warga lainnya. Mereka tahan berdiri di bawah terik matahari karena ingin memberikan penghormatan kepada para pahlawan kemerdekaan. Ya, berbagai lomba unik yang mengundang gelak tawa menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di berbagai daerah. Di Klaten, wisatawan berlomba menangkap bebek. Sementara di Magelang, warga menggelar lomba memandang foto mantan pacar.
Sumarakut kemerdekaan begitu seru di lokasi wisata Umbul Ponggok, Polan, Harjo, Klaten. Para wisatawan berlomba menangkap bebek. Tidak mudah peserta berenang sambil menangkap bebek. Sebagian ketinggalan karena bebek berenang lebih cepat. Pengelola menjaga keselamatan peserta dengan mewajibkan mereka memakai pelampung. Peserta yang berhasil menangkap bebek bisa membawa pulang bebek tangkapannya. Menangkap bebek tapi sih menggeh-menggeh, Mas. Dapat berapa, Pak? Dapat 2. Gimana perasaannya, Pak? Wah, seneng sekali. Lomba tangkap bebek sekaligus mengenalkan potensi peternakan bebek di sekitar lokasi wisata. Sambil digoda ya, ini nanti ada tim penggoda, ada tim. Lomba tidak kalah unik digelar warga desa Ngerajek di Kecamatan Mungkit, Magelang. Warga ditantang memandang foto mantan pacar yang tak lain sudah menjadi suami atau istri saat ini. Lomba berlangsung seru, apalagi saat peserta digoda para penonton. Namun sebagian peserta tidak kuat memandang mantan pacarnya sehingga akhirnya menyerah. Lomba diikuti para ibu rumah tangga. Pemenang adalah mereka yang tidak berkedip selama mungkin. Zaman-zaman kita berjuang untuk mendapatkan dia, gitu Mas. Ya, perjuangan kita untuk mendapatkan pasangan kita itu sama aja dengan perjuangan kita untuk mencapai kemerdekaan, Mas. Lomba ini sebagai cara seru warga memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kristin Agung dan Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Klaten dan Magelang. Sejumlah siswa SMK Negeri 1 Klaten kehilangan uang jutaan rupiah karena dicuri maling saat tengah mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari rekaman CCTV sekolah terlihat pelaku tampak seorang diri. Ia mengacak-acak tas para siswa yang ditinggal di dalam kelas. Pelaku memanfaatkan situasi kelas kosong karena para siswa dan guru tengah berada di lapangan mengikuti upacara bendera. Pelaku beraksi selama 30 menit dan mencuri uang puluhan siswa senilai lebih dari 3 juta rupiah. Pihak kepolisian sektor Klaten Utara tengah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memburu pelaku berdasarkan petunjuk CCTV. Kejadiannya pada saat kita upacara di belakang. Sebagian besar warga sekolah sedang melaksanakan upacara di lapangan belakang. Ada berapa siswa yang kehilangan? Yang kehilangan korbannya yang melapor di kami sampai sejauh ini ada 26 siswa. Rata-rata? Dengan nilai? Untuk nilainya 3.250.000. Momen kemerdekaan juga dinanti warga binaan. Di Lapas Kelas 2B Brebes, ratusan warga binaan mendapatkan remisi momen kemerdekaan Republik Indonesia. 208 warga binaan mendapat remisi dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Potongan masa tahanan yang diberikan 1 bulan. Satu dari warga binaan yang mendapat remisi dapat menghirup udara segar atau bebas tepat pada 17 Agustus kemarin. Ia adalah narapidana kasus pencurian motor asal Tegal dengan vonis 1 tahun penjara. Saat ini Lapas Kelas 2 Brebes menampung 290 warga binaan. Jumlah ini melebihi kapasitas lapas yang seharusnya menampung 129 orang. Penjagaan ketat pun dilakukan menghindari peristiwa di luar dugaan seperti kabur atau ribut di lapas. Yang bebas tadi sebenarnya ada 4 orang, tetapi yang bebas masih tertunda itu karena subsidiar itu 3 orang. Jadi yang langsung bebas itu 1 orang. 1 orang? Ya. Warga binaan itu ya tindak pidana umum juga ada, tindak pidana narkoba juga dapat. Ada tindak pidana korupsi dapat 1 orang dapat.